Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dalam mata kuliah Sistem Informasi. Di sini kami membuat sebuah website reservasi studio foto yang berjudul Kiss With Us. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya sebagai Nazmi Wardiani dengan NIM F1 dan 021061. Kemudian ada Gita dengan NIM F1 dan 021039. Kemudian ada Aldar dengan NIM F1 dan 021041. Kemudian ada Irzan dengan NIM F1 dan 021052. Kemudian ada Novi dengan NIM F1 dan 021065. Dan Rusdi dengan NIM F1 dan 021134. Di sini terdapat bab 1, yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, itu terdapat latar belakang. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Irzan. Kepada Muhammad Irzan, dipersilahkan. Next, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Poin pertama di sini adalah kurangnya pemanfaatan teknologi di bidang bisnis. Seperti yang kita ketahui, pada bidang bisnis kali ini masih kurangnya pemanfaatan teknologi, yaitu sistemnya masih manual. Sedangkan tren foto saat ini sangat meningkat trennya. Seperti yang kita lihat pada poin kedua, tren foto studio menyebabkan antrian panjang. Next. Selanjutnya di sini ada kuesioner yang dimana kami tampilkan 2 pertanyaan dari 14 pertanyaan yang telah kami siapkan, yang wawancara, yang dimana wawancara ini kita tampilkan sebanyak 3 pertanyaan dari 14 pertanyaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang information system cost. Yang pertama adalah tentang development cost, di mana di sini total development cost adalah sebanyak 16.700.000. Next. Selanjutnya adalah operating dan total cost. Total operating cost-nya adalah 7.040.000. Sedangkan total cost keseluruhannya adalah 23.240.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nazmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai feasibility analysis matrix. Di sini terdapat description, operasional, system availability, system function, cultural, benefits local communities, benefits, technical, server, dan sebagainya. Jadi pada materi kali ini itu akan menampilkan rata-rata dari klien, eksekutif, admin, dan kasir. Jadi pada klien, eksekutif, admin, dan kasir ini terdapat rata-rata yang telah diberikan skor sebelumnya. Untuk rata-rata klien itu sendiri terdapat 90,5 dan untuk rata-rata eksekutif itu 88,5, untuk rata-rata admin itu 86,5 dan untuk rata-rata klien itu 84,5. Kemudian lanjut ke bab 2. Di sini terdapat metode waterfall, alasan penggunaan metode waterfall dan fishbone diagram. Untuk metode waterfall terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini dilakukan proses komunikasi antara pemilik usaha dengan calon pengunjung melalui tahapan wawancara dan kuesioner dalam rangka untuk mengetahui sistem informasi seperti apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh keduanya, IRD. Kemudian terdapat implementasi. Di implementasi ini sistem dikembangkan di program yang kecil atau yang disebut juga dengan unit yang terintegrasi pada tahap selanjutnya. Nah, pada tahapan ini dibuatkan representasinya secara low fidelity prototyping dan high fidelity prototyping agar dapat dilihat tampilan sistem yang telah diberikan warna dan ikon-ikonnya nantinya. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Novi. Kepada Novi dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada materi fishbone diagram yang dimana pada sistem reservasi secara manual ada beberapa permasalahan yang sering timbul. Di antaranya yaitu ada SDM, admin selalu menginputkan data saat reschedule, staff from desk tidak siaga, kemudian untuk mesin, komputer error dan lambat, tidak dapat update website karena metode pengembangan waterfall. Next. Dan selanjutnya untuk bab 3 desain dibagi menjadi 4 poin, yaitu arsitektur sistem informasi, identifikasi fitur, kemudian use case diagram sistem informasi, dan ERD sistem informasi. Next. Kemudian untuk arsitektur sistem informasi, yang dimana ada front-end website,
Di sini dimulai dari user atau klien menggunakan tampilan website untuk memesan studio foto menggunakan HP atau PC mereka. Black and website dimulai dari masuknya data setelah melewati web server dan masuk ke dalam database. Dan database di mana hasil dari database tersebut akan menentukan alur pemesanan aplikasi berdasarkan database server dan instruksi yang diberikan komputer server yang sudah disesuaikan dengan sistem studio foto. Next. Kemudian untuk identifikasi fitur dibagi menjadi dua, ada admin dan user. Untuk admin sendiri, admin dapat melakukan login, mengatur peraturan, mengakses data klien, data reservasi, data reschedule, broadcast email, update promo, tampilan, dan data pembayaran. Untuk user sendiri dapat mengakses login, menu peraturan, reservasi, pembayaran, reschedule, testimoni, profil, dan riwayat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Gita Mailansari. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang use case diagram. Pada use case diagram untuk sistem informasi ini, terdapat dua aktor utama yang berperan penting yaitu user dan admin. Untuk user sendiri memiliki beberapa akses terhadap studio foto yaitu seperti membuat akun, melakukan pemesanan, reschedule tanggal, manajemen profil, dan lainnya. Admin juga dapat melakukan akses terhadap peran yang dilakukan oleh user seperti reschedule tanggal dan manajemen profil. Untuk peran lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh admin yaitu seperti manajemen studio foto, validasi pembayaran, dan masih banyak lainnya. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ERD. Pada ERD untuk sistem informasi reservasi studio foto ini terdapat 8 entitas utama yaitu pemesanan, pembayaran, feedback, user, admin, paket, galeri, dan booking. Next, selanjutnya adalah materi low fidelity prototyping. Next. Berikut ini adalah tampilan menu low fidelity prototyping untuk website Cheese with Us. Low fidelity ini hanya sebagai gambaran kasar prototype yang belum menggambarkan tampilan akhir. Untuk tampilan akhirnya akan dijelaskan pada bagian materi high fidelity prototyping. Untuk materi high fidelity prototyping akan dijelaskan oleh teman kami Rusdi. Untuk saudara Rusdi dipersilahkan. Untuk selanjutnya adalah tampilan high-nya yaitu pada tampilan interface secara langsungnya. Karena tadi kita sudah melihatnya dalam tampilan low, sekarang lihat pada tampilan high-nya. Oke, di sini adalah tampilan dari home tersebut. Tampilan secara langsung menampilkan dari semua tampilan menu yang ada pada interface dari CISWAS itu. Berdasarkan jalur dari jalannya dari IRD tadi, maka kita harus login terlebih dahulu. Maka di sini kita login seperti login pada biasanya dengan tampilan yang sudah disajikan. Seperti alur sistem informasinya dengan alur yang jelas sehingga sini ditampilkan dalam bentuk login seperti sebelumnya. Oke, pada menu login ini dapat diakses beberapa hal di dalam tampilan ini. Pertama ada about. About di dalam sini adalah tampilan informasi mengenai CISWAS itu sendiri. Akan dilihat pada tampilan album dan ada tampilan location. Kenapa kami sajikan location di sini? Karena pada tampilan location ini akan disajikan secara keseluruhan dari lokasi yang di mana studio foto itu sendiri berada di area yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya adalah tampilan order itu sendiri yang akan dijelaskan secara khusus oleh teman saya, Saudara Adar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tampilan order. Dia dapat dilihat dari layar, terdapat price list dan juga promo price list. Oke, selanjutnya. Nah, di sini user dapat memilih untuk tanggal dan waktu dan juga tanggal kapan ingin memesan melakukan reservasi. Misal memilih pada hari Jumat jam 1. Oke, next. Nah, bagian ini merupakan bagian di mana bagian metode pembayaran, di mana user akan melakukan proses pembayaran terhadap pemesanan yang dilakukan. Mungkin bisa kembali ke home sebentar. Nah, kemudian di shopping cart. Ya. Nah, pada website kami menyediakan waktu di mana 2 jam waktu yang disediakan untuk membayar pesanannya. Di situ dapat dilihat hitungan waktunya sejam 30 menit. Apabila user tidak membayar dalam waktu 2 jam, maka pesanan yang telah dilakukan sebelumnya akan dianggap akan dibatalkan oleh sistem. Yang bisa langsung ke pay now agar ke Oke, setelah masuk di metode pembayaran, user akan memilih banknya.
Di sini dipilih BCA. Oke, dapat dilihat ada order data dan juga personal detail. Kemudian user akan memasukkan nomor akunnya, setelah itu pay now. Nah, dapat dilihat pada layar tampilan jika transaksi berhasil. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kehadiran reservasi studio foto Cheese with Us ini yang berbasis website membantu foto studio maupun dari sisi pelanggan. Website tersebut membantu pihak pengelola studio foto dalam pengadministrasian khususnya seperti transaksi. Terhadap sisi pelanggan, website tersebut memudahkan dalam melakukan reservasi studio foto sehingga lebih efisien. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan mengenai sistem informasi reservasi studio foto. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.